Kita lanjutkan dengan pertemuan kelima. Kali ini yang kita bahas adalah tentang hukum Newton. Ya, hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Hukum 1 Newton bicara tentang kelembaman, inersia benda, atau kemalasan benda. Jadi apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Kalau dia bergerak lurus beraturan, berarti tidak ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti tidak ada percepatan. Kalau tidak ada percepatan, berarti gayanya sama dengan 0. Jadi dapat dirumuskan sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F di mana? Sigma F baik di sumbu X maupun di sumbu Y-nya. Ingat ya. Jadi kalau dia diam, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini yang dibicarakan adalah percepatan benda. Percepatan benda diakibatkan oleh gaya, dan percepatan benda itu berbanding lurus dan searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga dapat dirumuskan bahwa A atau akselerasi atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massanya. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini yang dibicarakan adalah aksi-reaksi. Jadi jika suatu benda memberikan gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain itu akan memberi gaya reaksi yang sama kepada benda awal, namun berlawanan arah. Ini gaya-gaya umum yang dialami oleh benda. Yang pertama adalah gaya berat atau weight. Adalah gaya yang dialami benda karena percepatan gravitasi. Arah gaya berat menuju pusat bumi. Dan dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Massa dikali dengan gravitasi. Kemudian yang kedua adalah gaya normal atau N. Adalah gaya yang dialami benda jika bersentuhan dengan bidang. Arah gaya normal tegak lurus ya, dengan bidang sentuhnya. Kemudian yang ketiga adalah gaya luar, yaitu gaya yang diberikan dari pengaruh luar, misalnya gaya dorong, gaya tarik, dan lain-lain. Yang keempat adalah gaya tegangan tali atau tension. Simbolnya T adalah gaya yang timbul pada tali akibat diberi suatu gaya luar. Arah tegangan tali menjauhi benda. Yang kelima adalah gaya gesek, adalah gaya sentuh antara benda dengan bidang geraknya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek itu simbolnya F kecil ya. F kecil sama dengan gaya normal dikali dengan mu. Mu ini adalah koefisien gesekan. Gaya gesek dibagi menjadi 2. Ada gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja pada saat benda diam. Sementara gaya gesek kinetis, gaya yang bekerja pada saat benda bergerak. Kita masuk latihan soalnya. Yang pertama, di sini ada sebuah troli masanya 9 kg. Digunakan untuk mengangkut barang-barang di bawah ini. Barangnya ada 5 ya. Ada barang 1 sebesar 8 kg, yang kedua 10 kg, yang ketiga 5 kg, yang keempat 2 kg, yang kelima 1 kg. Yang A, bila koefisien gesekan antara roda-roda troli dengan lantai 0,2, maka gaya minimum. Ingat, yang ditanya adalah gaya minimum yang diperlukan agar troli dapat mengangkut kelima barang secara bersama-sama. Berapa besarnya? Gitu ya. Sekarang, untuk menjawab soal-soal tentang gaya, kalian harus bisa menggambarkan diagram gayanya. Apa itu diagram gaya? Yaitu menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem atau bendanya, gitu ya. Yuk kita gambar dulu di sini. Untuk yang A, ini misalnya trolinya gini. Trolinya gini ya. Ini dikasih ada benda yang 8 kg, kemudian ada yang 10 kg, kemudian ada yang 5 kg, terus ada yang 2 kg, ada yang 1 kg. Tuh. Nah, ini jangan lupa, si trolinya sendiri dia sudah ada masanya 9 kg. Terus ada gaya gesek, ada koefisien gesekan. Karena ada koefisien gesekan, berarti nanti ada gaya gesek yang timbul. Ini nanti ada gaya geseknya ke sini,
Kemudian ini kita tarik misalnya nih ya, mereka kita tarik ini dengan gaya luar, ini F-nya. Kalau ditanya gaya minimum berarti ini sebetulnya yang ditanya, gitu ya. Nah, total massa yang akan kita tarik ini berapa coba? Kita lihat ya. Ini 9 dengan 1 10, 10 dengan 10 20, 8 dengan 2 10, 30 tambah 5 35. Berarti gaya beratnya sebesar M kali G, berarti 35 dikali 10, yaitu 350 Newton. Gitu. 350 Newton. Terus gaya geseknya tadi rumusnya adalah N dikali mu. Nah, N-nya yang mana? N-nya kita tarik ke atas. Nah, N-nya sendiri itu satu garis kerja dengan W. Jadi, N-nya sama dengan W sama dengan 350 Newton gitu. Terus, karena kita ditanya gaya minimum berarti sigma F-nya sama dengan 0. Ini dia karena gerakan bendanya mau ke kanan, ini gerakan bendanya berarti ini searah, ini yang positif, yang ini berlawanan. Lihat, ini tandanya berlawanan berarti ini negatif. Sehingga F min F sama dengan 0. F-nya sama dengan F, yaitu N kali mu. Berapa besarnya? 350 dikali dengan 0,2. Ini coret, berarti 35 kali 2. 70 Newton. Itu ya. Untuk yang B sekarang. Kita pindah di sini untuk yang B. Gini ya. Yang B, bila troli didorong dengan gaya 52 Newton, balok mana yang bisa diangkut? Kita gambar lagi nih. Trolinya sendiri sudah ada tadi berapa? 9 kilo. Ini mau didorong nih. Didorong katanya. Didorong dengan 52 Newton. Sebentar, bisa hapus dulu ya. 52 Newton. Berarti nanti kalau dia didorong ke sini, gaya geseknya akan dorongnya ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Ini gaya geseknya. Balok mana yang bisa diangkut? Nanti di sini kita nggak tahu nih balok apa yang bisa diangkut, ya. Nah, sama seperti tadi, sigma F-nya sama dengan 0, berarti di sini F min F sama dengan 0, berarti nanti F-nya akan sama dengan ini, F luar ini ya. Jadi ini boleh ditulis F-nya sama dengan F luar ini. F sendiri tadi besarnya adalah N dikali mu, ini sama dengan F. Tuh. Nah, N-nya sama dengan F per mu. F-nya adalah 52 dibagi dengan 0,2. Berapa nih? 52 dibagi 2, 5 bagi 2 adalah 2, 20. Berapa? 52 dibagi 2. 2, 4, 1, 2, 6. Jadi 260 Newton. Tuh. Nah, karena N sama dengan W, ya, N sama dengan W nih, sama dengan ini, berarti W-nya tinggal sama dengan N. Ini M kali G sama dengan N. Nah, berarti M-nya sendiri adalah N per G. Tuh. Berapa nih? 260 dibagi dengan 10 sama dengan 26 Newton. Nah, barang mana yang bisa diangkut? Lihat, si trolinya aja udah ada 9 kilo. Berarti sekarang massanya bendanya, nih, massa bendanya sama dengan 26 dikurangi 9. Berapa? 26 kurang 9, 17 kg. Kalau 17 kg berarti kita bisa angkut adalah benda yang kedua, terus tambah benda yang ketiga sama benda keempat. Ini ya.
Jadi benda yang bisa ditarik adalah benda 2, benda 3 tambah dengan benda 4. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar. Soal yang kedua ini, lihat di sini. Jika sistem benda bergerak, gaya gesekan antara balok dan lantai masing-masing 2 Newton. Ternyata sudah ada gaya geseknya 2 Newton ya. Kemudian percepatan bendanya 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya besar tegangan tali pada kedua balok tersebut. Yang ditanya gaya tegangan talinya. Nah, sekarang karena ini ada 2 benda, gaya tegangan talinya bisa kamu lihat dari salah satu benda aja, nggak apa-apa. Benda mana yang mau kita potong? Kalau saya sih mending yang ini, benda yang 2 kg. Benda 2 kg ini saya potong sistemnya ya, gini. Saya pindahkan gambarnya ke bawah. Saya pindahkan, gini. Ini 2 kg. Nah, ini tensionnya, lihat. Dia kan mau gerakannya ke kanan, berarti tensionnya kalau kita lihat, ini arah gerakannya, dia positif. Sementara sudah ada gaya geseknya tadi katanya 2 Newton. Ini gaya geseknya 2 Newton. Terus percepatannya ternyata sudah ada 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya cukup T-nya aja. Nah, ini kita gunakan karena dia bergerak, berarti yang kita gunakan hukum 2. Sigma F sama dengan M kali A. Gayanya yang mana aja? Ada tension yang positif, ada gaya gesek. Ini gimana? Nih, lihat arahnya bagaimana. Ternyata dia berlawanan, di sini minus. Ini min F sama dengan M kali A. Sehingga T sendiri nanti akan sama dengan MA. Ini minus F pindah ke kanan jadi plus F gitu. Sekarang kita masukkan M-nya adalah 2, dikali percepatannya adalah 2, ditambah gaya geseknya juga 2. 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 2, 6 Newton. Jadi tegangan talinya sebesar 6 Newton. Paham ya? Jawabannya jadi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Iya, ini soalnya. Bila koefisien gesekan antara balok dan bidang 0,3 dan sin 60 sama dengan 0,8, maka sistem balok akan bergerak dengan percepatan. Nah, ini lain lagi nih. Jadi untuk soal hukum Newton ini banyak ya macamnya ya. Kalau soal seperti ini, gimana? Ya, kita gambarkan dulu diagram gayanya. Nah, ini kita uraikan dulu nih, sama seperti vektor. Ini kita uraikan, di sini berarti ada fx-nya, di mana fx itu adalah f dikali dengan cos alpha, gitu ya. Kemudian ini kita naik ke atas nih, ini berarti ada fy-nya. Fy-nya adalah f kali sin alpha. Kita hitung ya. F-nya itu 100. Nah, sin 60-nya sudah dikasih nih sama dia 0,8. Berarti kita tulis di sini 0,8. Sehingga ini kita coret jadi 80 Newton. Nah, ini berapa nih? Ini 100. Kalau sinnya 0,8 berarti cosnya berapa? Sinnya 0,8. Cos 60. Cos 60 adalah setengah. Ini berarti 50 Newton gitu. Terus ada koefisien gesekannya 0,3. Berarti di sini ada 0,3. 0,3. Di sini nanti ada gaya geseknya nih. Nah, ini juga nanti akan ada gaya geseknya nih. Nah, ini misalnya benda 1 ya. Ini misalnya ini benda 2, berarti di sini ada F gesekan yang 1, di sini juga nanti ada F gesekan yang kedua. Sudah? Ini gerakannya mau ke kanan dia ya. Berarti yang Fx ini positif, yang F2-nya negatif, ini juga F1-nya negatif gitu. Udah dapat belum F1 sama F2-nya? Belum ya. Nah, ini kita gambarkan dulu ke bawah. Ini ada gaya beratnya. Gaya beratnya sebesar
2 kali 10 berarti 20 Newton. Ini juga ada ke bawah nih, ada gaya beratnya 10 kali 10 100 Newton. Kenapa sih 10 kali 10? Karena 10 kilo dikali dengan gravitasinya 10. Ini ada 100 Newton. Sekarang untuk menghitung gaya gesek pada benda satu itu tinggal F1-nya tinggal, oh iya, Miss lupa ini gaya ini dulu ya, gaya normalnya nih, gaya normal benda satu nanti sama dengan, bentar ya, gaya normal pada benda satu itu akan sama dengan si W aja, W1, N1 sama dengan W1 sama dengan 20 Newton, sehingga F1-nya sama dengan normal kali mu. Normalnya 20, mu-nya 0,3. Berarti di sini 6 Newton. Itu untuk benda satu. Sekarang benda yang kedua. Benda yang kedua normalnya kemana? Nah, benda yang kedua ini, mana dia? Nah, ini ke atas nih. Sama sih ke atas. Tapi bedanya benda satu dengan benda dua, kalau benda satu ini cukup N sama W-nya aja. Sementara untuk benda yang kedua ini, jangan lupa ada si FY-nya ya. Ada FY-nya nih. Dia arahnya sama. Sama-sama sumbu Y, ada si FY, ada N, ada W2-nya. Sehingga kalau kita mau mencari gaya normalnya, nggak sama dengan gaya normal benda satu. Gimana caranya? Kita tulis dulu sini deh. Sigma FY-nya sama dengan 0. Nah, N-nya yang positif, terus ketemu FY-nya juga positif, sama-sama ke atas gitu ya. Ini tambah FY, terus W-nya negatif, min W. W2-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk N-nya sendiri nanti tinggal ini pindah ruas semuanya. Jadi W2 min FY. Berapa? 100 kurangi FY-nya, jangan lupa tuh di atas sudah ada 80. Berarti gaya normalnya adalah 20 Newton. Kalau gaya normalnya sudah ketemu, kita tinggal cari F2-nya. F2 ini N kali mu. Nah, berapa N-nya tadi? 20 dikali dengan 0,3. Berapa? Ternyata sama 6 Newton. Nah, udah dapet nih. Sekarang tinggal cari A-nya. A-nya ya. A sama dengan sigma F bagi dengan sigma M. F mana yang digunakan? F mana yang digunakan? Lihat. Ini yang di sumbu X-nya. Ada siapa aja? Ada Fx, ada F2, ada F1. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sini. Ini ada Fx, ada F2, ada F1 dibagi dengan M-nya adalah M1 tambah M2. Ini kita tinggal masukkan. Fx-nya adalah 50, F2-nya 6, F1-nya 6. Dibagi dengan masanya jangan lupa. 2 tambah 10. 50 dikurangi dengan 12, yaitu, ini kan min 6, min 12 ya. 50 kurang 12 adalah 38 dibagi dengan 12. Tuh. Ya. Kalau mau dihitung lagi silahkan aja, tapi sampai sini juga sudah betul satuannya. Jangan lupa ms kuadrat. Itu ya. Ya, sampai sini. Ini serasa udah cukup ya. Silahkan kalian salin di modul kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.